Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kamu adalah kota di atas gunung. Nah saudara, apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah seri ketiga dari rangkaian firman Tuhan yang berbicara tentang garam bumi dan terang alam semesta. Mari kita bersama-sama sebelumnya membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal kelima, ayat yang ke-14 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Matai pasal kelima, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara silakan simak baik-baik. Di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu mengangkat tema ini karena kalau saya perhatikan ketika kekristenan itu membahas kitab Matai atau kitab Matius pasal kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya perhatikan masih ada yang kurang saudara. Kenapa masih ada yang kurang? Karena selama ini ketika saya memperhatikan kekristenan membahas dua ayat ini, yang selalu disorot itu cuman garam bumi dan terang alam semesta. Maka kalau kita perhatikan orang-orang Kristen ketika membahas dua ayat ini, pesannya itu hanya berhenti sampai di arti bahwa sebagai orang Kristen, kita itu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan kalau saudara perhatikan juga, dalam kekristenan itu bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka Salt and Light Community atau komunitas garam dan terang dunia. Dan kalau saudara perhatikan, itu juga sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada saudara. Ya koreksi saya kalau saya salah. Bahkan mungkin tidak ada yang menamakan komunitasnya itu dengan Salt, Light, and City Community. Ada tambahan city yang artinya apa? Kota di situ. Kalaupun ada, saya coba cari-cari. Salt, Light, and City itu hanya judul dari buku ini saudara. Nah kenapa sampai bisa terjadi fenomena seperti ini di dalam dunia kekristenan? Karena di dalam dunia kekristenan, fokusnya yang disorot itu cuman garam dan terang dunia. Padahal kalau kita memperhatikan ketika Yesua menyampaikan pesan ini, pesannya itu tidak hanya berhenti sampai di garam dan terang dunia, tapi juga apa ini? Menjadi sebuah atau menjadi sebuah kota. Jadi kita mesti ngerti saudara bahwa ketika Yesua berbicara di dalam kitab Matai pasal kelima ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Pesannya itu tidak hanya dua, menjadi garam dan terang dunia. Tetapi ada berapa tadi? 3. Jadi garam, terus jadi apa? Jadi terang, dan yang ketiga jadi kota. Jadi garam itu dikatakan apa? Atem melah haaretz, kamu adalah garam bumi. Lalu ketika Yesus mengatakan jadi terang, kita disebut apa? Atah oro syal olam, kamulah terangnya alam semesta. Dan ketika kita itu dikasih label sebagai kota, di situ juga dikatakan Yosebet hahar, sebuah kota yang terletak di atas gunung. Jadi sebetulnya pesannya Yesua itu ada 3, tidak cuma 2 saudara. Cuman kalau kita perhatikan di dalam kekristenan, yang paling disorot itu hanya salt and light-nya, garam dan terang dunianya. Jadi sekarang kita sudah ngerti
bahwa pesan Yesua di dalam kedua ayat ini ternyata ada 3 pesan. Nah, lalu sekarang apa artinya ketika kita itu harus menjadi sebuah kota? Atau apa artinya ketika kita itu sekarang harus menjadi sebuah kota yang terletak di atas gunung seperti gambar ini, saudara? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, yang harus kita tahu terlebih dahulu dari sebuah kota adalah bahwa sebuah kota pasti memiliki yang namanya sistem administrasi. Dan yang ada di dalam sistem administrasi, satu di antaranya adalah aturan atau rules. Administrasi itu tidak hanya berbicara soal uang, saudara. Tapi administrasi juga bicara soal apa ini? Aturan-aturan. Nah, Torah itulah sistem administrasinya Bapak Yahweh untuk kota atau untuk kehilat kita yang ada di tempat ini. Karena apa? Karena Torah itu isinya aturan-aturan kehidupan dari Bapak Yahweh yang harus kita taati dan harus kita patuhi. Nah, ini artinya ketika kita itu disebut kota, yang pertama itu artinya kita atau kehilat ini harus berdiri di atas aturannya Bapak Yahweh atau berdiri di atas Torah. Terus bagaimana, Pak? Kalau ada gereja yang tidak mau berdiri di atas aturan-aturannya Bapak Yahweh yang saya sebut dengan Torah. Kalau orang itu atau gereja itu tidak mau berdiri di atas aturan-aturannya Bapak Yahweh atau Torah, maka orang itu atau gereja itu tidak bisa disebut sebagai kotanya Yahweh. Karena syarat sebuah kota itu dia pasti punya yang namanya sistem administrasi. Dan untuk kotanya Bapak Yahweh, irnya Bapak Yahweh itu juga punya administrasi. Nah, cuman bagaimana kita bisa ngerti administrasinya kotanya Bapak Yahweh itu di mana? Itu bisa kita lihat di dalam Torah. Jadi kalau di gereja Torah itu ditolak, atau kalaupun saya katakan tidak ditolak, tapi Torahnya tidak dijalankan, atau katakanlah kalaupun Torah itu diajarkan, tapi hanya sambil lalu, hanya sebagai penggenap atau sebagai pelengkap pengajaran, mohon maaf, saya rasa tidak bisa atau tidak tepat kalau gereja itu menyebut dirinya sebagai gereja pengagung Yahweh sekalipun. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau di gereja itu Torah ditolak, atau katakanlah tidak ditolak tapi diajarkan cuman pengajarannya hanya sambil lalu, hanya sebagai pelengkap pengajaran yang kemudian setelah diajarkan kemudian disanggah macam-macam dengan sanggahan ini itu. Saya harus mengatakan tidak tepat kalau gereja itu menyebut dirinya gereja pengagung Yahweh sekalipun gereja itu sudah menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Seharusnya saudara, gereja-gereja yang pakai label gereja pengagung Yahweh itu juga harus mengajarkan dan melakukan Torah. Kalau Torahnya tidak diajarkan dan Torahnya tidak dijalankan, ini kan sebetulnya gereja itu bukan gereja pengagung Yahweh, tapi gereja yang saya sebut hanya mengagungkan nama Yahweh. Cuman pertanyaannya sekarang buat apa coba? Kita itu hanya jadi pemuja nama, tapi kehendaknya Bapak Yahweh yang adalah Torah tidak pernah dipuja di tempat itu. Kan jadinya percuma, saudara. Ya, jadi yang seringkali saya sebut dengan kalau orang model seperti ini sebetulnya orang sedang nunut selamat. Dia hanya berpikir, wah, Wahyu 14 ayat 1 itu ngomong bahwa orang-orang yang ada bersama dengan Yesua itu yang di dahinya ada nama Bapanya. Dan nama Bapanya Yesua itu tidak lain adalah Yahweh. Berarti aku harus mengambil keputusan untuk baptis pembaruan supaya ada meterai nama Yahweh di dahiku. Tapi Torahnya ditolak.
Saya sebut orang-orang seperti ini cuman orang-orang yang nunut selamat. Kalau menurut saudara kira-kira orang yang seperti ini nanti bisa selamat beneran enggak saudara? Enggak bisa, karena dia cuman apa? Nunut selamat. Dia menerima meterai itu pun karena ada rasa ketakutan kalau tidak selamat. Tapi tidak pernah ada ketulusan ketika dia menerima meterai itu. Bahwa kalau aku menerima meterai nama Yahweh, itu karena memang Yahweh itu satu-satunya Tuhan yang benar. Yang layak aku sembah sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Seharusnya konsepnya seperti ini. Tapi karena dia hanya anut grup Yob, dia hanya ikut-ikut orang, dibaptis pembaruan, ikut baptis pembaruan semua. Yang penting supaya selamat. Siapa bilang kitab Romeim atau kitab Roma 8 ayat yang pertama tidak pernah mengatakan begitu saudara. Bahwa menerima Yahweh dan Yesua itu pasti selamat masuk surga. Tunggu dulu, baca dulu Roma 8 ayat yang pertama. Ya, silakan saudara baca sendiri nanti di rumah. Jadi kalau kita renungkan, buat apa coba? Hanya memuja nama Yahweh, tapi Torah yang adalah kehendaknya Bapak Yahweh tidak ikut dipuja sama sekali. Seharusnya kalau memang mengagungkan Bapak Yahweh, seharusnya juga itu juga mengagungkan Torahnya. Karena apa? Karena Yahweh itu Torah. Dan Torah itu Yahweh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yahweh itu Torah dan Torah itu Yahweh dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ini yang harus kita tahu dulu saudara tentang sebuah kota. Nah lalu berikutnya ketika kita disebut kota yang terletak di atas gunung. Apa yang harus kita lakukan juga? Sebagai kota kita atau Kehilat ini harus memberi naungan bagi siapapun yang datang kepada kita. Pengertian ini datang dari huruf ayin di dalam kata ir yang artinya kota. Di mana huruf ayin ini memiliki arti syed yang artinya naungan atau tempat perteduhan yang memberitahu kepada kita. Jadi kita mesti ngerti dulu saudara bahwa sebagai kota kita atau Kehilat ini harus bisa memberi naungan bagi siapapun yang datang kepada kita. Entah itu orangnya datang ke Kehilat cari kebenaran, atau dia datang ke Kehilat ini dengan motivasi atau keperluan lainnya. Yang pasti saudara, sebagai sebuah kota itu harus bisa menaungi siapapun yang datang kepada kita. Kalau saya ingat ayat ini saudara, saya ingat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu saya ingat dengan orang-orang yang dulu sering datang ke tempat ini minta bantuan. Kalau saudara mendengar kata minta bantuan, itu bukan berarti bantuan yang diminta itu doa saudara. Bukan bantuan nasihat menyelesaikan masalah. Tapi saya rasa saudara sudah paham ya, kalau saya ngomong bantuan itu yang diminta berarti apa? Uang. Kalau tidak minta bantuan uang langsung, ya mintanya halus-halusan pakai utang. Waktu itu saya sempat berpikir dan saya bertanya-tanya saudara. Ini kok sering banget ya, dalam satu minggu itu bisa 2-3 orang itu datang ke Kehilat untuk minta bantuan utang saudara. Waktu itu saya sempat merenung, saya berpikir ini kok sering banget ya orang datang minta bantuan. Dan semua yang datang itu bukan orang yang saya kenal. Tidak ada satupun yang saya kenal saudara. Yang saya pernah cerita sama saudara, bahkan ada yang lewat Kehilat ini, lewat depan Kehilat ini, lalu tiba-tiba begitu sampai di depan Kehilat ini, saya digerakkan Tuhan Pak, untuk ketemu Pak Nino. Karena pada waktu saya berdoa, yang ada di pikiran saya itu wajahnya Pak Nino. Lah padahal ketemu sekali aja belum pernah saudara. Ya, jadi saya itu ternyata terkenal di dunia nyata dan dunia gaib itu terkenal ya. Wajah saya rupanya sekali belum pernah ketemu, orang itu sudah melihat
di dalam mimpinya. Terus dia ke sini. Lah terus Bapak ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Mulai dia cerita. Ya, dia mulai cerita sambil ngusek-ngusek tangannya. Kita sudah titen, sudah paham. Kalau tangannya itu sudah kusek diputar-putar begini, wah iki jin Arab iki. Ya, jin Arab ini biasanya ending-endingnya duit, saudara. Ya, jin sama jin, ya toh. Jadinya duit. Jadi waktu itu saya sempat bertanya-tanya, ini kok sering banget ya orang datang minta bantuan. Dan itu bukan orang yang saya kenal semua. Tidak ada satupun yang saya kenal, saudara. Nek jemaat kan saya ngerti. Tetapi setelah saya ngerti ayat ini, saya sadar kalau saya dan Kehilat ini kan kota yang ada di atas gunung. Saya sadar keberadaan saya dan Kehilat ini itu tidak bisa disembunyikan, saudara. Perkara orang itu datang kemari, diberitahu siapapun, tetapi yang pasti di situ saya sadar bahwa keberadaan saya dan Kehilat ini tidak bisa disembunyikan. Maka saya katakan wajar kalau waktu itu banyak sekali orang yang tidak saya kenal sama sekali yang datang ke tempat ini. Sekalipun motivasi mereka datang itu bukan motivasi yang baik. Terus kalau kita juga melihat di dalam Torah, saudara, kita juga bisa melihat bahwa di Torah itu bahkan sampai ada satu kota yang khusus dipakai untuk melindungi seorang pembunuh. Dan kota itu disebut dengan kota perlindungan. Cuman pembunuh yang dilindungi di kota perlindungan itu bukan pembunuh yang secara sengaja membunuh orang lain. Tetapi pembunuh yang dilindungi di kota perlindungan itu adalah pembunuh yang tidak sengaja membunuh orang lain. Nah, yang dimaksud tidak sengaja membunuh orang lain itu bagaimana? Contohnya misalkan begini, saudara. Katakanlah saudara itu dirampok di jalan. Dan ketika saudara dirampok, maka saat itu saudara berusaha untuk membela diri. Karena saudara berani, saudara berusaha membela diri. Nah, karena saudara membela diri, maka pada saat itu pasti terjadi apa? Duel atau perkelahian. Nah, pada saat itu ketika terjadi duel atau perkelahian, saudara pukul orang itu, yang maksudnya saudara tidak pernah berpikir mau membunuh orang itu, hanya melumpuhkan orang itu. Tapi ternyata setelah saudara pukul, orang itu jatuh dan mati. Nanti kalau saudara lari ke kota yang disebut dengan kota perlindungan, di situ saudara justru akan dilindungi. Ya, saudara akan dilindungi, saudara cukup jelaskan kronologisnya seperti apa. Kalau penjaga kota perlindungan itu sudah ngerti, maka di situ dia akan melindungi saudara. Sampai nantinya saudara masuk dalam pengadilan. Tapi selama saudara menunggu pengadilan, saudara akan dilindungi di kota pengadilan, di kota perlindungan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi saudara. Barangkali keluarga perampok ini tidak terima ketika ada keluarganya yang saudara bunuh. Nah, kalau tidak terima, kemungkinan keluarganya akan melakukan pembalasan. Nah, di situ saudara akan dilindungi di kota perlindungan itu dulu, saudara. Ya, coba kita baca ayatnya. Ya, di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan 35, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai dia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Jadi kota perlindungan itu fungsinya untuk melindungi pembunuh yang secara tidak sengaja membunuh orang lain.
Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sebagai kota kita harus siap menaungi siapapun yang datang kepada kita. Karena apa, saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi yang datang kepada kita, orang itu adalah malaikat Bapa Yahweh yang sedang menyamar untuk menguji kepekaan atau kebaikan hati kita. Ya, saya sering mendengar satu kesaksian yang peristiwanya terjadi kalau tidak salah di Amerika. Di mana di Amerika itu ada satu kota yang pada waktu itu terjadi satu fenomena. Hampir setiap rumah itu didatangi oleh seseorang yang memakai baju dan berpakaian seperti layaknya seorang pengemis. Sampai suatu hari ada satu rumah yang diketuk pintu rumahnya, dan ketika sang pemilik rumah itu coba melihat dari balik jendela siapa yang mengetuk, dia melihat satu sosok orang tua yang berdiri di depan rumahnya. Dan begitu pintu rumah itu dibuka, lalu ditanya, "Bapak mencari siapa dan ada perlu apa?" Lalu si pengemis ini mengatakan, "Bisakah kamu memberikan uang $1 saja kepadaku? Karena sudah beberapa hari ini aku belum makan." "Oh baik, bisa. Tunggu ya, saya akan ambilkan uang dulu." Setelah sang pemilik rumah ini masuk mengambil uang, lalu uang itu diserahkan, pengemis ini bilang, "Terima kasih sekali untuk uang ini, karena dengan uang ini maka hari ini aku bisa makan." "Ya baik, sama-sama. Tuhan memberkatimu. God bless you." "Oke, saya pamit." Singkat cerita, pengemis itu pamit. Dan pada saat sang pemilik rumah mau menutup pintu, dia berpikir, kok cuma tak kasih $1 ya? Aku kan ada makanan. Aku kasih jugalah makanan. Nah, dia buka pintu lagi. Jarak antara dia mau menutup pintu setelah pengemis itu pamit dan mau membuka pintu itu lagi untuk memberikan makanan juga, itu hanya jaraknya sekitar 3-5 detik, saudara. Belum lama, hanya 3-5 detik. Hanya dia sempat berpikir, tak kasih makanan, ini ada makanan banyak di rumahku, supaya bisa dia bawa untuk dia makan di jalan. Jadi uangnya bisa dia tabung. Tapi ternyata begitu dibuka pintu itu lagi, pengemis itu sudah tidak ada, saudara. Dan itu terjadi hampir di setiap rumah di salah satu kota yang ada di Amerika. Yang kemudian orang-orang yang didatangi rumahnya oleh seorang pengemis yang ciri-cirinya hampir sama ini, mereka kemudian berpikir, apakah ini jangan-jangan adalah malaikat Tuhan yang sedang menyamar untuk menguji kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kota, kita itu harus siap menaungi siapapun yang datang kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu akan terjadi peristiwa seperti yang terjadi di salah satu kota yang ada di Amerika ini. Kita tidak pernah tahu kalau yang datang itu bisa saja siapa? Malaikat Bapa Yahweh yang menyamar menjadi seorang pengemis untuk menguji apa? Kepekaan hati kita. Apakah ketika ada orang yang minta bantuan, butuh bantuan, hati kita itu peka, kemudian kita berbelas kasihan, atau justru kita menolak mentah-mentah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga jadi ingat, saudara, dulu pernah siang-siang saya sedang tidur karena saya sudah kecapean kerja, saya tidur, tiba-tiba ada orang gedor-gedor pintu. Ya kan gemboknya gailat itu kenceng. Gedor-gedor, dor gitu. Bolak-balik. Terus pada waktu itu berbarengan dengan saya ngangkat telepon. Lalu saya coba bukai. "Ya Pak, dari mana?" "Saya minta uangnya Pak, saya belum makan." Karena saya perhatikan orang itu, tidak sopan cara dia gedor pintunya. Waktu itu saya bilang, "Mohon maaf, tidak bisa," saya bilang gitu. "Alah Pak, tolong Pak, saya belum makan." "Tidak bisa," saya bilang gitu sambil saya telepon, saudara. Tapi setelah orang itu pergi, saya perhatikan tak dulu ingone kok hilang ya. Wah, gegek malaikat ini ya. Cuman saya berpikir lagi, nek malaikat mosok
pecicilan, ya, nek malaikat tidak mungkin dia ngedor pintunya banter-banter, kayak maksa gitu loh. Jadi karena dia merasa tidak dibuka-bukain, gedornya semakin banter. Ya setelah telepon selesai, saya tak ingat loh, orang ono wis hilang. Mosok cepat banget. Wah, jangan malaikat ya. Ya semoga saja bukan malaikat saudara ya. Karena kalau malaikat saya percaya, malaikat Bapak Yahweh itu sama seperti rohnya Bapak Yahweh, tertib saudara. Tidak pecicilan, nek gedor pintu ya baik-baik ya. Ya tapi bukan berarti saudara. Bukan berarti juga kalau nanti ada orang datang kepada saudara. Dan orang itu datang kemudian saudara mau minta utang sama saudara 100.000. Terus saudara ngomong, bu, itu ada orang datang. Dia bilang mau pinjam uang, mau utang uang 100.000. Lah kemarin kan kita di gereja diomongi, hati-hati loh, ini ada orang datang, jangan langsung ditolak. Gek jangan-jangan itu malaikat Yahweh yang menyamar. Bagaimana kalau kita kasih 1 juta saja? Ya. Bagaimana saudara? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak ya, bukan seperti itu. Jangan juga kita itu terjebak dengan konsep kasih yang salah. Kasih, saya katakan memang satu di antaranya kasih itu memberi. Tapi kasih itu juga mendidik. Ini yang harus saudara ngerti. Kalau saudara setiap kali ada orang datang utang sama saudara kasih, jangan saudara berpikir saudara itu sedang mengasihi orang itu. Oh salah, itu pikiran yang salah. Ya. Tapi apa yang sedang saudara lakukan? Saudara itu sebetulnya sedang menciptakan mental block. Atau menciptakan mental seorang pengemis atau seorang pengutang kepada orang tersebut. Nanti jadinya orangnya jadi mental apa? Mental jagake. Pokok begitu dia tidak punya uang yang diingat siapa? Nama saudara. Wah Eko kayak. Ya. Saya tidak punya uang hari ini, saya akan datang kepada Eko. Ngapain? Utang. Kira-kira baik enggak apa yang saudara lakukan selama ini? Nampaknya baik. Saudara kasih setiap dia datang, dia utang saudara kasih. Piro? Ya, 50.000, 100.000 saudara kasih. Tapi sebetulnya saudara itu sedang menciptakan mental seorang penghutang kepada orang tersebut. Dan sampai selamanya, sebelum dipatoki kalau dia tidak bertobat, ya mentalnya tetap mental seorang penghutang. Pokok dia hidup, aku bisa hidup itu kalau aku utang. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kasih itu harus selalu memberi, tetapi kasih itu juga mendidik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kota, kita harus menaungi siapapun yang datang kepada kita. Entah orang itu butuh naungan kebenaran, atau dia datang dengan motivasi seperti apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai kota yang tidak mungkin disembunyikan, biarkanlah identitas iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua dilihat banyak orang. Jangan pernah kita malu, jangan pernah juga kita tutup-tutupi. Huruf ayin dan yod di dalam kata ir yang artinya kota, di mana huruf ayin dan yod ini memiliki arti to be seen, faith dan Yahweh yang artinya untuk dilihat, iman dan Yahweh. Arti-arti ini memberitahu kepada kita. Yuk coba kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung pasal kedua ayat yang ke-14. Kitab Sir Hasirim atau Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, oh merpatiku di celah-celah gunung batu, di persembunyian di tempat yang curam, perlihatkanlah dirimu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu merdu dan penampilanmu elok. Nah ini artinya apa saudara? Identitas iman kita itu berarti harus ditutup-tutupi atau dibuka? Dibuka. Ya, jadi ketika saya sering mengatakan dari tempat ini, identitas iman kita itu harus dilihat semua orang, jangan ditutup-tutupi. Hari ini diteguhkan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Bahwa ketika kita diberi label sebagai kota yang terletak di atas gunung, itu artinya identitas iman kita itu tidak boleh ditutup-tutupi. Jangan seperti orang yang pernah saya saksikan di tempat ini,
yang malah menutupi identitas imannya hanya karena apa? Ditolak sama komunitasnya. Ya kan saya pernah bersaksi, menyaksikan orang-orang yang dulu ada bersama-sama juga dengan kita di tempat ini. Yang kemudian mereka tidak lagi mau bersama-sama dengan kita karena mereka merasa, lihat coba, teman-teman kita yang lama yang sudah baik sama kita, coba kamu perhatikan, sekarang begitu kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, kalau kita perhatikan mereka sekarang menjauh loh, mereka menjauhi kita. Coba kamu perhatikan saja kalau kita sapa, itu jawabannya tidak seperti dulu pada waktu kita masih dekat. Sudah deh, sekarang begini saja. Ya, kita kalau di depan mereka atau di depan orang-orang Kristen, sudah kita tidak usah tunjuk-tunjukkan identitas iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Sudah kita katakan saja, kalau aku sama seperti kamu. Coba saudara bayangkan, ya, mereka malu dan takut karena identitas nama Yahweh dan Yesua di dalam kehidupan mereka. Padahal nama Yahweh dan Yesua itu nama yang jelas-jelas menyelamatkan. Harusnya orang ini bersyukur dan bangga, saudara. Ya. Jadi banggalah dengan identitas kita yang sekarang di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Dan kalau saudara itu sudah tahu bahwa identitas saudara itu nama Yahweh dan Yesua, atau nama Yahweh dan Yesua itu sudah jadi identitas saudara, saya juga perlu memberitahu saudara, itu jangan lagi jadi jemaat yang maha hadir. Yang saya katakan yang selalu hadir di gereja-gereja lain, sekalipun gereja itu tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Karena ada dua hal yang harus saudara ketahui ketika saudara itu masih jadi jemaat yang maha hadir. Cuman seringkali hal-hal seperti ini tidak kita sadari, saudara. Saudara, saya perhatikan orang-orang yang masih suka maha hadir, itu selalu mengatakan apa? Yang penting pada saat di gereja itu, aku tidak panggil-panggil Yesus dan Allah. Ya, aku tidak ikut menyembah. Pada waktu memuji Tuhan, yang aku puji, yang aku sebut nama Yahweh. Aku tidak menyebut nama Allah dan nama Yesus. Jadi aku rasa tidak masalah kalau aku juga ibadah di gereja itu. Cuman saudara harus ngerti, ketika saudara itu masih suka jadi jemaat yang maha hadir, ada dua hal yang sebetulnya sedang saudara lakukan tanpa saudara sadari. Yang pertama, ketika saudara itu masih suka jadi jemaat yang maha hadir, sebetulnya tanpa saudara sadari, saudara itu sedang datang ke tempat apa ini? Pelacuran. Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisik saudara, tapi iman saudara, gitu loh. Karena apa? Karena ketika gereja tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, dengan tegas saya harus mengatakan sebetulnya gereja itu sedang melakukan perzinahan. Keras ya, saya harus mengatakan yang sesungguhnya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Ketika gereja itu tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, berarti gereja itu sedang melakukan perzinahan. Karena apa? Wong mereka punya Tuhan sendiri kok, yang namanya Yahweh dan Yesua. Lah kok yang disembah bukan Bapa Yahweh dan Yesua? Dan kalau kita perhatikan, bukankah yang dilakukan gereja-gereja ini persis plek sama dengan yang dilakukan bangsa Israel dulu? Kalau saudara perhatikan, bangsa Israel, mereka itu punya Tuhan sendiri yang namanya Yahweh. Tapi pada kenyataannya ketika mereka ada di padang gurun, apakah mereka hanya menyembah Bapa Yahweh? Ternyata tidak. Mereka juga menyembah berhala yang namanya Baal Asyerah. Jadi kalau kita sudah tahu gereja melakukan perzinahan karena tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, kalau kita masuk ke situ berarti sebetulnya kita itu sedang masuk ke tempat apa ini? Tempat pelacuran, sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisik saudara, tapi tubuh iman saudara. Ya, sama seperti halnya katakanlah seperti ini saudara. Apa yang saudara lakukan itu saya katakan membuat Bapak Yahweh cemburu. Kita harus ngerti
bahwa dua nama yang lama itu mantan kekasih kita yang sudah tidak boleh kita panggil-panggil dan kita datangi lagi tempat itu. Di mana di tempat itu ada mantan kekasih kita yang disembah-sembah. Ini sama seperti halnya, katakanlah ketika saudara seorang wanita atau seorang istri, tetapi saudara menikah dengan seorang suami yang bekasnya orang. Jadi ada orang cerai, kemudian menikah sama saudara. Lalu suami saudara itu masih sering main ke rumah istri lamanya atau bekas istrinya. Coba saya mau tanya, kira-kira kalau saudara ngerti, saudara tahu saudara cemburu enggak? Cemburu enggak kira-kira kita kira-kira? Cemburu. Kamu sudah menikah sama aku, kok masih main-main datang ke tempat bekas istrimu yang lama? Ya mesti cemburu. Ya enggak apa-apa toh, bukan silaturahmi. Silaturahmi om bendino. Lho ki silaturahmi apa silaturahim? Ya, silaturahmi ke rahim. Jadi seperti itu saudara yang sedang kita lakukan. Kalau kita itu sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, tapi kita masih jadi jemaat Mahadir. Kita tidak peduli, pokok ada perhelatan besar dimanapun, ada KKR, mau itu di KKR yang disembah Bapak Yahweh atau bukan, pokok aku harus ada di situ. Saya itu sampai punya teman ya, ngerti dari sejak saya kecil sampai saya besar. Hampir semua orang Kristen di kota Semarang ini mesti kenal sama orang itu. Ya, enggak perlu saya sebut namanya. Ya, enggak jauh rumahnya dari sini. Tapi semua orang Kristen di kota Semarang itu hampir kenal sama orang ini. Karena apa? Karena setiap minggu gerejanya itu pindah-pindah. Hari ini, minggu ini di gereja ini, minggu besok ke gereja lain. Nanti minggu besok ke gereja mana lagi. Nanti belum kalau ada KKR, dia mesti ada di situ. Nek pas datang zaman dulu, di tempat ini masih persekutuan doa itu sekitar tahun 80. Berapa ya? 80, 90-an masih kita persekutuan doa. Setiap kali saya datang ke acara KKR, lah kue meneh. Nanti KKR ini lah kue meneh. Ya, jadi setiap kali saya ke gereja manapun, ikut doa malam waktu itu di gereja Isal Masih Dr. Cipto, mesti ada orang itu. Nanti malamnya doa malam, besoknya ada KKR, lah ketemu meneh wong iki. Ya, saya perhatikan ini orang kok maha hadir ya, dimanapun gerejanya selalu ada dia saudara. Ya. Jadi bukan seperti ini saudara, jangan kita itu jadi orang atau jemaat yang maha hadir. Karena kalau kita sudah ngerti gereja itu tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, kita itu sama saja datang ke tempat pelacuran. Kemudian yang kedua, yang tidak saudara sadari, ketika saudara masih suka jalan-jalan ke gereja yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, secara tidak langsung saudara itu sedang melunturkan meterai kepemilikanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua yang saudara dapatkan melalui baptisan pembaruan atau melalui baptisan pertama saudara kalau saudara belum pernah dibaptis sama sekali. Ya. Nah, ini yang paling berbahaya saudara. Kenapa saya katakan ini yang paling berbahaya? Karena kalau sampai meterai kepemilikan itu sudah luntur, perhatikan baik-baik, belum tentu Bapak Yahweh itu mau memeteraikan lagi meterai kepemilikan itu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Nampaknya tidak terjadi apa-apa ketika saudara keluyuran, saudara jalan-jalan ke gereja ini, gereja itu, sekalipun saudara ngerti di gereja itu nama Yahweh Yesua dan Torah itu tidak diterima. Atau kalaupun diterima itu hanya sambil lalu. Hanya sebagai pelengkap pengajaran. Saudara ngerti. Tapi saudara tetap nekat. Yang dikhawatirkan itu ini. Saudara akan melunturkan meterai kepemilikanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Yang saudara sudah dapatkan dengan tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena berapa banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih keberatan untuk dibaptis pembaruan karena hanya berpegang kepada apa? Saya sudah dibaptis sama pendeta saya dulu dan baptisan itu akan saya pegang sampai mati sebagai baptisan yang pertama dan yang terakhir. Hanya karena itu saudara,
Padahal baptisannya belum benar. Masih di dalam nama berhala, masih di dalam nama Tuhan yang lama. Jadi ini yang paling berbahaya. Karena saudara akan melunturkan meterai kepemilikan. Bahayanya apa? Karena belum tentu Bapak Yahweh itu mau memeteraikan lagi meterai kepemilikan itu. Karena kitab suci sudah ngomong apa? Kalau kita masih sengaja berbuat dosa, setelah kita ngerti kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus untuk menghapus kesalahan kita. Ya, coba kita baca ayatnya. Kita baca bersama-sama di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-26 dan 27. Di situ dikatakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia apa? Pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala, yang akan segera melahap para penentang, gitu loh saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan di kalimat yang terakhir, di situ saudara akan dicap sebagai apa itu? Penentang, gitu loh. Kalau saudara sudah dikasih tahu, jangan lagi. Kalau meteraimu sudah benar, jangan jalan-jalan lagi di gereja yang tidak menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Jangan jadi jemaat Mahahadir lagi. Tapi kalau saudara masih suka jalan-jalan ke gereja yang masih menyembah berhala, ya saudara harus siap, suka atau tidak, saudara harus menerima cap yang disebut dengan penentang itu. Dan saya juga perlu memberitahu, kalau saudara sudah tahu nama Yahweh, Yesua dan Torah itu identitas iman kita, saudara itu jangan lagi mendengarkan firman-firman, khotbah-khotbah yang tidak mengarah kepada pribadi Bapak Yahweh, Yesua dan Torah. Saya katakan siapapun orangnya yang khotbah, tidak usah didengarkan. Mau dia orang yang sering ngomong saya itu sering naik turun surga, tapi kalau bukan Bapak Yahweh, Yesua dan Torah pedomannya, tidak usah didengerin lagi. Ya, perhatikan ini baik-baik. Cuman seringkali orang Kristen itu apa? Dia paling seneng, orang Kristen itu paling seneng kalau dikhotbahi sama orang yang kalau ngomong apa? Saya kemarin habis naik ke surga, terus turun lagi dari surga. Jadi sering naik turun surga gitu loh saudara. Saya bahkan saudara ngerti, saya itu sampai bal-balan main sepak bola sama Tuhan. Ya pantas kalau mati, karena digabres Bapak Yahweh toh, ya, karena dia lawannya Bapak Yahweh, digabres Bapak Yahweh mati. Tidak usahlah untuk menarik perhatian atau simpatik orang dengan mengatakan seperti itu. Itu kalau tidak betul-betul naik surga bahaya loh. Sama saja mulutnya itu sedang bersaksi dusta. Cuman saya perhatikan orang Kristen itu paling seneng kalau dikhotbahi seperti itu. Dia berpikir kalau orang itu sudah naik surga, oh itu berarti orang yang rohaninya tingkat dewa. Bahkan dewa masih kalah sama dia. Padahal orang yang naik turun surga itu ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa hal. Yang pertama, seharusnya kalau orang itu sudah naik surga, dia tidak akan pernah mau kembali lagi ke dunia ini. Karena apa? Saya belum pernah ngerti surga itu seperti apa. Saya tidak tahu surga itu seperti apa. Cuman kitab suci memberi gambarannya. Bahwa kalau saya simpulkan surga itu sangat-sangat dan teramat sangat indah. Yang kalau saya simpulkan juga, kalau sampai ada orang yang diangkat sampai ke surga, dia pasti tidak akan pernah mau untuk kembali lagi ke dunia ini. Apalagi nek wong sing ngutange akeh. Ya toh, wis diangkat ning surga nek iso aja balik. Kan gitu. Nek balik ya urusan utang maneh, kan begitu. Jadi surga itu sangat indah, saudara. Kalau orang sudah sampai surga mestinya mau balik enggak kira-kira? Enggak mau, gitu loh. Wong di dunia masih mikir macam-macam.
masih sengsara, masih sakit. Di surga enak. Gitu loh. Nah kalau orang itu munggah, medu naik turun surga, nah kita patut bertanya-tanya. Kita seharusnya curiga, jangan malah kita terkagum-kagum. Wah hebat ya, orang itu berkali-kali naik turun surga. Itu kemungkinan yang pertama. Hal yang kedua, orang naik turun surga. Kok naik turun? Nah ini kita mesti curiga. Jangan-jangan pada waktu dia naik dilihat, lu metrene bathukmu kok alif lam lam ho, balik maneh. Ya, Yesus balik maneh. Nah nanti dia masih menolak lagi, diangkat maneh. Lu kok isih ngono bathukmu, balik maneh. Jadinya apa? Naik turun surga. Jadi jangan heran dulu kalau saudara mendengar ada orang naik turun surga. Gitu loh. Pokok kalau dia mengaku naik turun surga, tapi yang disembah bukan Bapak Yahweh dan Yesua, saya bisa pastikan bohong apa yang dikatakan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Yang disembah masih nama yang lama, itu jelas dia sedang berdusta atau berbohong. Jadi mau dia orang yang sering naik turun surga, tapi kalau bukan Bapak Yahweh Yesua dan Torah pedomannya, tidak usah didengarkan lagi. Yesua saja ketika mengajar, pedoman yang dia pakai apa? Sefer Torah, kitab Torah yang dia pakai. Kalau orang itu ketika mengajar, kita tidak perlu pakai Torah lagi. Ya wis ora usah dirungokke. Sekalipun dia sering mengatakan, aku sering naik turun surga. Ya mungkin tiket emprit air murah ya. Jadi dia sering naik turun ke surga. Kenapa saya katakan saudara tidak usah lagi dengarkan firman atau khotbah-khotbah yang seperti itu. Karena saudara mesti ingat, iman itu timbul dari mana? Pendengaran apa penglihatan? Pendengaran. Nah kalau yang saudara dengarkan khotbah-khotbah yang masih memuja nama berhala dan Torahnya masih ditolak, jangan kaget. Kalau suatu saat saudara akan kebingungan dan saudara itu akan terombang-ambing. Jangan kaget kalau suatu saat saudara ada di tengah-tengah persimpangan. Yang harusnya jalan saudara itu sudah lempeng lurus menuju ke surganya Bapak Yahweh. Tapi karena saudara masih suka dengar-dengaran dengan firman yang pedomannya bukan Bapak Yahweh Yesua dan Torah. Jangan kaget kalau suatu saat nanti saudara akan terombang-ambing iman saudara. Dan jangan kaget kalau saudara suatu saat nanti akan kebingungan. Karena apa? Karena begitu saudara mendengarkan khotbah-khotbah atau firman yang tidak berpegang kepada nama Yahweh Yesua dan Torah, saudara itu sebetulnya pada saat jalan sedang berhenti atau memberhentikan diri saudara di mana? Di persimpangan, bingung, tingak-dinguk. Pendeta itu pendeta yang besar. Dia pendeta yang tua. Dia mengatakan Torah tidak perlu, nama Yahweh Yesua tidak perlu. Lah sing ngomong iki pendeta ini saya nom kemarin sore. Pak Nino kan kemarin sore ya toh. Ya masih pendeta muda, masih seumur jagung, bahkan mbek jagung saya tua jagungnya. Gitu loh. Ki sing bener sing di. Nah, jadi jangan heran nanti kalau sampai saudara itu terombang-ambing. Saya katakan wajar. Kalau saudara terombang-ambing. Karena apa? Saudara tidak menetapkan iman saudara di dalam Bapak Yahweh Yesua dan Torah. Tetapkanlah imanmu itu di dalam Bapak Yahweh Yesua dan Torah saja. Banggalah dengan identitas imanmu di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Saudara bangga enggak? Sekarang meterainya sudah nama Yahweh dan Yesua. Bangga enggak saudara? Wah nek saya bangga banget ya. Saya dulu pernah bersaksi pengen punya kaos yang tulisannya Yahweh. Nek pergi-pergi tak pakai gitu loh. Ya toh, saya pengen menunjukkan kalau saya ini orang percaya Yahweh. Saya bangga saudara. Tidak malah tak tutup-tutupi. Karena apa? Kok saya bangga? Perhatikan ini baik-baik. Karena nama Yahweh dan Yesua itu satu-satunya identitas yang dikenali oleh sang penjaga pintu gerbang Syamayim. Kelak ketika nanti suatu hari kita berjumpa dengan sang penjaga pintu Syamayim itu. Kenapa kita mesti bangga dan kita pegang, kita tetapkan iman kita di dalam Bapak Yahweh dan Yesua? Karena nama Yahweh dan Yesua itu satu-satunya password yang dikenali oleh sang penjaga pintu gerbang
Siamayim. Kalau begitu sampai di depan pintu gerbang, lah kok batukmu alif alif lam lam ho, menggok kiri, ya. Terus next berikutnya, dilihat jidatnya yod he wahwe, lurus masuk. Next berikutnya, lo kok Yesus menggok kiri, ya ora kanggu. Karena apa? Karena identitas yang dikenali sang penjaga pintu gerbang Siamayim itu cuman nama Yahweh dan Yesua. Jadi banggalah dengan identitas iman saudara. Jangan malah ditutup-tutupi seperti orang yang saya saksikan itu. Jadi sebagai kota, identitasmu di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah itu harus dilihat oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, sebagai kota, kita harus terdepan di dalam kebenaran. Huruf res di dalam kata ir yang artinya kota, di mana huruf res ini memiliki arti foremost yang artinya terutama atau terdepan, memberitahu kepada kita. Saudara ngerti enggak maksudnya terdepan dalam kebenaran kira-kira? Coba saudara bayangkan, kita kan sudah dikasih tahu. Ya, tadi dari depan sampai detik ini saya bicara bahwa label iman kita sekarang itu tidak hanya apa? Garam dan terang dunia, tapi kita juga apa? Sebuah kota yang terletak di atas gunung. Ya, coba saudara bayangkan. Kita itu kan sudah dikasih label kota yang terletak di atas gunung. Berarti posisi kita di atas atau di bawah? Di atas. Nah, kalau posisi kita itu di gunung atau di atas, itu kan satu posisi yang saya katakan tidak mungkin posisi kita itu disembunyikan dari orang lain. Artinya kita mau dilihat dari mana saja bisa, kita mau dilihat dari angle seperti apapun juga bisa. Lah kalau yang dilihat orang itu yang tidak baik dan tidak benar, kira-kira malu-maluin enggak saudara? Kita atau kehilat ini, malu-maluin enggak? Malu-maluin. Nah maka supaya baik dan benar ketika dilihat orang, Yesua itu ngajari apa? Jadilah yang terdepan dalam kebenaran. Kalau terdepan di dalam kebenaran, kira-kira saya mau tanya juga, perlu enggak kita itu pakai konsep pelan-pelan dan nanti dulu untuk kebenaran? Perlu enggak kira-kira? Enggak perlu, ya. Saya harus mengatakan ini karena ada orang yang mengajar bahwa untuk menyampaikan kebenaran nama Yesua itu kita tidak boleh buru-buru. Kita tidak boleh mengatakan bahwa yang benar itu Yesua dan Yesus itu tidak benar. Nanti dulu, pelan-pelan, ya. Kita pakai apa? Mengatasnamakan apa? Hikmat. Ya, kita pakai hikmat. Pelan-pelan nanti dulu. Sekarang saya mau tanya, kalau ada kata pelan-pelan memberitakan kebenaran, sekarang kok tidak ada istilah pelan-pelan masuk surga? Ya toh? Kalau orang ditanya, siapa di antara kita yang mau masuk surga? Mesti angkat tangannya cepat enggak? Cepat, itu cepat apa enggak kira-kira? Cepat, cepat apa pelan-pelan? Ya cepat mesti. Nah kenapa tidak ada prinsip atau konsep pelan-pelan masuk surga? Ini namanya tidak fair saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi tidak perlu kita itu pakai konsep pelan-pelan dan nanti dulu untuk kebenaran. Kalau konsepnya pelan-pelan dan nanti dulu, itu saya sebut namanya bukan yang terdepan, tapi namanya ngekor. Jadi sampaikan langsung kebenaran itu utuh dan tidak usah nunggu ini itu. Wong kitab suci itu sudah ngomong apa saudara? Beritakanlah firman baik dan tidak baik waktunya. Dan ini termasuk baik atau tidak baik penerimaannya. Kita mau diterima baik, pemberitaan kita mau diterima baik atau tidak baik, kita tidak usah urusan itu. Yang penting apa? Sampaikan kebenaran itu seutuhnya. Karena apa? Kita tidak pernah ngerti waktunya Tuhan untuk seseorang. Coba kita baca. Di dalam kitab Bet Timotius atau 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ dikatakan,
Ayo kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Saya, kita baca. Alef, Bet, Gimel. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik apanya? Waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Nah, cuman yang sering kali dicomot juga apa? Dengan kesabaran, sing sabar. Ya cuman bagaimana kalau kita sabar setelah orang itu ketemu dengan kita, kemudian selesai pisah, dia pulang kecelakaan di jalan dan dia meninggal. Tapi dia mati dalam keadaan belum mengenal kebenaran itu secara seutuhnya. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menanggung nyawa atau dosa orang itu? Ya kita, saudara. Karena apa? Kita pakai konsep pelan-pelan. Ini orangnya keras. Ya nanti dulu pelan-pelan. Saya kok tidak pernah pusing, saudara. Siapa yang saya hadapi, dia mau orangnya sekeras apapun, dia seintelektual, sepintar apapun. Senjata saya itu cuma berdoa. Saya doakan dari rumah sebelum saya berjumpa dengan orang itu. Jadi kita tidak perlu pusing. Siapa yang kita hadapi di depan kita. Tinggal saudara pada saat mau ketemu orang itu saudara doakan. Ya kalau saudara sudah ngatur janji sebelumnya, saudara tinggal doakan orang itu. Bapak ya wis saya mau ketemu dengan orang ini. Saya minta pertolonganmu Tuhan, bungkam orang ini. Tundukkan dia di bawah kuasa dan otoritas firman-Mu. Ya buat dia mendengarkan setiap apapun yang saya katakan. Saya selalu begitu saudara. Atau kalau tidak setiap hari, saya juga selalu berdoa. Hari ini saya mau melayani Tuhan. Roh Kudus pimpin saya ketika saya melayani Engkau. Kalau saya harus berjumpa dengan siapapun memberitakan kebenaran tentang Engkau, urapi saya dan sertai saya. Ya. Jadi kitab suci itu sudah ngomong saudara, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Termasuk baik atau tidak baik penerimaannya. Tidak usah pakai konsep pelan-pelan nanti dulu. Pelan-pelan nanti dulu itu bukan konsep yang terdepan di dalam kebenaran. Tetapi pelan-pelan nanti dulu itu sebetulnya konsep apa? Buntut atau ngekor. Kalau begitu banyak orang yang bisa saudara. Ya. Saya perhatikan di tubuh pengagung Yahweh. Itu juga sering terjadi seperti itu. Dia akan lihat dulu kira-kira audiens itu bagaimana. Ketika disodori kalau salib itu tidak boleh kita pakai lagi karena salib itu simbol kutuk, tapi yang benar kita mesti pakai menorah. Nah, begitu audiens itu menerima menorah sebagai simbol iman percaya, dia mulai ngikut. Ya, jadi bukan seperti ini saudara. Ketika kita itu sudah dikasih label sebuah kota, itu artinya kita harus terdepan di dalam kebenaran. Terdepan itu punya persamaan kata juga dengan yang tertinggi. Kalau kota di atas gunung berarti kan tinggi atau rendah? Tertinggi gitu loh. Itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Nah itu harus suka mengatakan kebenaran yang paling apa ini? Terdepan. Berani mengatakan dulu. Maka saya tidak pernah peduli. Saya mau ngomong barangnya anti Hamasiyah sampai ada jemaat yang tidak suka. Saya mau ngomong Torah sampai bahkan ada jemaat yang keluar. Saya tidak peduli. Karena kita dan Kehilat ini adalah kota yang terletak di atas gunung. Paham saudara? Kalau kota yang terletak di atas gunung berarti harus apa ini? Terdepan mengatakan kebenaran apapun resikonya tidak usah kita pusingkan. Saya cuman percaya. Kalau sampai ada jemaat pergi karena kebenaran yang saya sampaikan, Bapak Yahweh mesti menggantikan ribuan jemaat yang taat dan cinta Torah Bapak Yahweh. Amin. Ya, enggak usah pusing. Ya, saya ada orang pergi karena saya ngajar Torah, ya saya enggak pusing. Ya toh, saya ngajar soal tandanya binatang buas, saya enggak pusing. Orang-orang seperti saya, seperti Pak Lukas yang berdiri di tempat ini, itu saya sebut kami ini seorang pengintai, saudara. Ya. Kami ini seorang pengintai, kami harus mengintai keadaan dunia ini seperti apa.
Lalu kami laporkan keadaan dunia ini yang sesungguhnya dulu kepada saudara, tapi kami tetap memberikan kekuatan kepada saudara, bahwa saudara itu tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini. Tapi seperti saya, Pak Dedeng dan Pak Lukas itu harus bohongin saudara atau harus jujur? Saya tanya. Jujur. Kalau keadaan dunia ini ngomong bahwa barang yang sekarang sedang dimasukkan ke tubuh setiap orang, itu barangnya si anti Hamasyah. Lah maksud kami harus mengatakan yang tidak jujur. Gitu loh. Ya kami harus mengatakan apa adanya. Tetapi setelah kami mengatakan apa adanya, di situ seperti firman Tuhan katakan, kami punya tugas juga membebat hati jemaat. Artinya kami harus menguatkan. Tidak usah kita takut dengan fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Karena kita harus percaya Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Amin. Tidak usah takut saudara-saudara sekalian ya. Nanti sebentar lagi, tidak lama, ini sudah masuk di, saya lupa nama negaranya, nanti coba saya cek, kalau sudah ketemu saya sharing. Yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang virus cacar monyet itu sudah merebak di satu negara. Siap-siap mesti sampai Indonesia. Karena apa yang sudah dinubuatkan, kejahatan itu memang harus terjadi. Itu akan terjadi. Tetapi sekali lagi percayalah ya, Bapak Yahweh mesti menolong saudara dan saya. Jangan takut. Dan nanti akan pasti dimunculkan. Penangkal dari virus cacar monyet ini pasti akan dimunculkan. Ya barang yang sejenis sama yang kemarin. Karena tujuannya untuk itu, menempatkan barangnya anti Hamasyah di dalam tubuh setiap orang. Saya sudah kasih tahu, jangan saudara terima. Kalau saudara terima ya sudah, meterai itu akan luntur. Ya, meterai keselamatan itu pasti luntur kalau saudara sudah ngerti kebenaran. Tadi kitab suci ngomong apa? Barang siapa sudah mengerti kebenaran, tetapi dia tetap melakukan, tidak ada lagi korban penghapus salah untuk kesalahan orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu kita pakai konsep pelan-pelan dan nanti dulu untuk kebenaran. Karena kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan untuk seseorang. Kalau orang sampai mati dalam posisi dia belum mendengar kebenaran seutuhnya, saudaralah yang akan nanggung dosa orang itu. Pertanyaannya sekarang, saudara mau enggak nanggung dosanya orang? Kalau saya enggak mau. Lagi nanggung dosanya orang, nanggung dosa saya sendiri saja sudah berat. Ya toh, apalagi orang-orang yang badannya gemuk-gemuk. Nanggung pantatnya sendiri plus nanggung dosanya sudah berat. Ya, ditambahin nanggung dosanya orang lain. Wah, ya tambah berat. Jadi jangan mau saudara-saudara sekalian. Beritakan kebenaran itu seutuhnya dan jadilah yang apa? Terdepan di dalam kebenaran. Jadi hari ini kita sudah diberitahu bahwa label kita ternyata tidak hanya dua, yaitu garam dan terang alam semesta. Tapi kita juga punya satu lagi label yang dikasih oleh Yesua, yaitu kita adalah apa? Kota yang terletak di atas gunung. Di mana ketika kita itu sudah dikasih label kota yang terletak di atas gunung, itu artinya yang pertama kita dilihat banyak orang. Lalu kalau kita sudah dilihat banyak orang, itu artinya kita harus jadi berkat untuk orang yang mencari kebenaran. Dan kita itu harus terdepan di dalam kebenaran. Karena apa? Kita banyak dicari orang yang mencari apa? Kebenaran. Coba kalau misalkan orang banyak datang ke sini, tanya kebenaran yang seutuhnya, saya terus tak encerit-encerit. Bah, iki kan jiwa. Ya. Supaya gereja ini penuh, tak encerit-encerit sih, nama Yahweh sih, ya toh? Nama Yahweh dulu wis, enggak apa-apa wis. Yang penting besok dia datang lagi. Nanti besok tanya lagi, nah Yesus bagaimana Pak? Ya, ginilah, kamu pokok kuatkan imanmu dulu, pondasimu di dalam Bapak Yahweh. Nanti baru tahu soal Yesua. Tapi pertanyaannya bagaimana setelah dia pulang ibadah? Misalkan dia di jalan kecelakaan dan dia mati. Tapi dia mati
dalam pengetahuan yang belum seutuhnya dia terima. Siapakah yang akan menanggung dosanya? Saya, saudara, yang nanggung. Ya. Saya tidak mau nanggung dosanya orang lain. Jadi sekali lagi, kita adalah juga sebuah kota yang ada di atas gunung. Kita dilihat banyak orang, dan karena kita dilihat banyak orang, itu artinya kita harus apa? Menjadi berkat untuk orang yang mencari kebenaran. Dan karena kita banyak dicari orang karena kebenaran yang kita sampaikan, maka kita harus, saudara dan saya, harus jadi yang terdepan di dalam kebenaran. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.